Hari-hari ini kita sedang menyaksikan sebuah wabah baru, yakni wabah dunia privat. Manusia itu kian larut di dalam genggaman layar mungil yang setipis ini. Sebuah kotak ajaib yang memang mampu menelan habis jam-jam hidup, bahkan menyedot perhatian dan menyembunyikan kita dari dunia nyata. Di sana semua kesenangan itu memang ada. Mau pamer harta, bisa. Mau pamer wajah pun juga bisa. Bahkan mau pamer kemarahan, tentu sangat bisa. Semuanya itu mendapat panggung di dunia yang tidak begitu nyata itu. Dan sekarang kita semua juga punya alun-alun baru. Bukan lapangan di tengah kota, tapi ruang tanpa batas di dalam layar. Ini. Di sana kita berjalan tanpa kaki, berkelana tanpa meninggalkan kursi, dan tanpa sadar jempol itu bergerak. Mata langsung terpaku, hati hanyut dan berlahan itu tenggelam. Segalanya ada di sana, hiburan, gosip, politik, drama rumah tangga orang lain, sampai resep masakan dan tips membersihkan noda kopi. Itu pun juga ada. Semuanya tinggal di scroll, semuanya itu membuat kita betah untuk leyeh-leyeh atau rebahan berjam-jam yang tanpa kita sadari itu waktu menguap begitu saja. Bagi yang hobi marah, alun-alun itu selalu menyediakan panggung. Bagi yang suka membantah, selalu ada video untuk dibantah. Bahkan bagi yang ingin membela keyakinan, selalu ada lawan yang siap diganyang argumennya. Padahal untuk menuntaskan seluruh isi keyakinan sendiri saja, sebetulnya tak cukup usia ini. Bagi para pemuja pesohor, alun-alun ini adalah jendela tanpa tirai. Segala detail kehidupan idola itu bisa diintip. Mulai dari gaya rambut, warna baju, makanan kesukaan, bahkan kalau perlu itu cara meludahnya pun akan ditiru. Ya memang begitulah. Dan perlahan itu tanpa terasa, gejala masal ini mengubah cara kita hidup. Hubungan antar manusia itu jadi renggang, meski jarak rumah itu begitu dekat. Kita disebut bertetangga hanya karena itu rumah berdekatan. Padahal hati dan perhatian sudah sangat berjauhan. Jangankan bertetangga, bahkan di dalam rumah tangga, antara suami, istri, anak-anak, semuanya itu terancam tenggelam dalam dunia privatnya masing-masing. Gangguan kecil terhadap privatisasi ini bisa langsung memicu kemarahan. Contohnya, seorang ibu yang meminta putrinya itu memberesi jemuran yang kehujanan. Misalnya, kini bisa kalah oleh perang komentar di live TikTok idolanya. Nanti bu, nanti dulu, begitu. Dan walau kadang hanya soal scroll-scroll saja, tapi itu bukan hal yang remeh. Ia bisa menguras waktu, membentuk cara pikir, dan memindahkan pusat perhatian dari dunia nyata itu menjadi ke dunia maya. Maka di balik rumah-rumah yang tampak tenang, bisa saja ada orang yang sedang marah, bahkan sedang tersinggung, atau bahkan bisa euforia kepada orang yang bahkan tak pernah ia temui. Di alun-alun baru ini, menang dan kalah itu bukan lagi soal hidup, tapi ternyata menjadi soal gengsi. Gengsi itu dipupuk oleh arus informasi yang terus mengalir. Kadang bukan karena kita membutuhkannya, tapi karena kita tidak mau dianggap kurang membaca info terkini, jadi dianggap kurang up to date. Padahal yang sulit hari ini itu bukan mencari informasi, itu justru terlalu mudah. Yang sulit itu ternyata harus membatasi informasi. Artinya harus bisa memilah mana yang penting, mana yang kita butuhkan, dan mana yang benar-benar berguna untuk hidup kita. Kita sering takut ketinggalan kabar, bahkan takut tidak up to date, jika tidak setiap saat itu tidak membuka sosial media. Padahal bermedsos itu seharusnya benar-benar bersosial, menjalin hubungan yang relevan dengan lingkungan yang membantu kita bertumbuh terutama, bukan malah menenggelamkan diri dalam lautan konten yang kita scroll itu tanpa arah. Hidup bukan hanya tentang tahu segalanya, tapi tentang tahu mana yang pantas kita simpan di hati dan pikiran, dan mana yang harus kita abaikan dan kita campakkan.